Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Aurelia dengan NIM 07011182530031, kelas L2 atau B Indralaya, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai paradigma administrasi negara, mata kuliah Teori Administrasi Publik yang diampu oleh Ibu Dian Anggraini, SIP, MSI. Materi yang akan saya jelaskan hari ini sangat penting untuk dipahami karena paradigma menunjukkan bagaimana cara pandang para ahli terhadap administrasi negara dari waktu ke waktu. Administrasi negara sebagai suatu ilmu tidak muncul secara langsung dalam bentuk yang sempurna, tetapi berkembang melalui berbagai pemikiran dan teori yang dikemukakan oleh para ahli. Perkembangan tersebut menghasilkan beberapa paradigma yang menjadi dasar dalam memahami bagaimana administrasi negara dijalankan. Melalui materi ini, kita akan dapat memahami bagaimana peran pemerintah, birokrasi, dan pelayanan publik dipandang dalam berbagai periode perkembangan ilmu administrasi negara. Terlihat pada slide pertama ini pengertian paradigma. Paradigma secara umum dapat diartikan sebagai cara pandang, kerangka berpikir, atau model pemikiran yang digunakan oleh para ilmuwan dalam memahami suatu bidang ilmu pengetahuan. Nah, dalam administrasi negara, paradigma berfungsi sebagai dasar untuk menjelaskan bagaimana kegiatan administrasi pemerintahan seharusnya dilaksanakan. Paradigma juga mempengaruhi bagaimana para peneliti dan praktisi melihat hubungan antara pemerintah, birokrasi, dan masyarakat. Perubahan paradigma biasanya terjadi karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan kondisi sosial dan politik, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, administrasi negara sebagai ilmu terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman. Selanjutnya, ada perkembangan paradigma administrasi negara. Dalam kajian administrasi negara, terdapat beberapa paradigma yang menunjukkan tahapan perkembangan pemikiran dalam bidang ini. Para ahli umumnya membagi perkembangan tersebut menjadi 5 paradigma utama. Yang pertama itu ada paradigma dikotomi politik dan administrasi. Yang kedua ada paradigma prinsip-prinsip administrasi. Yang ketiga, paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. Yang keempat, paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Yang kelima, paradigma administrasi publik. Nah, dari paradigma-paradigma tersebut, dimulai dari paradigma yang menekankan pemisahan antara politik dan administrasi, kemudian berkembang menuju paradigma yang menekankan prinsip-prinsip administrasi, hingga paradigma yang menempatkan administrasi publik sebagai bidang ilmu yang lebih luas. Kelima paradigma tersebut menunjukkan bahwa administrasi negara tidak hanya berkaitan dengan kegiatan birokrasi, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan publik, manajemen organisasi, serta pelayanan kepada masyarakat. Di slide selanjutnya terdapat paradigma dikotomi politik dan administrasi. Paradigma pertama dalam administrasi negara adalah dikotomi politik dan administrasi. Paradigma ini dipelopori oleh Woodrow Wilson dan juga didukung oleh Frank G. Goodnow. Paradigma ini muncul pada awal abad ke-20 ketika administrasi negara mulai berkembang sebagai bidang ilmu tersendiri. Gagasan utama dari paradigma ini adalah adanya pemisahan yang jelas antara politik dan administrasi. Dalam konsep ini, politik memiliki peran dalam menentukan kebijakan atau keputusan negara, sedangkan administrasi bertugas melaksanakan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Tujuan dari pemisahan ini adalah agar birokrasi dapat bekerja secara profesional dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Meskipun paradigma ini memiliki pengaruh besar dalam perkembangan administrasi negara, dalam praktiknya pemisahan antara politik dan administrasi tidak selalu dapat dilakukan secara mutlak, karena keduanya seringkali saling berkaitan. Selanjutnya ada paradigma prinsip-prinsip administrasi.
Paradigma kedua adalah prinsip-prinsip administrasi yang berkembang sekitar tahun 1927 hingga 1937. Paradigma ini berfokus pada upaya menemukan prinsip-prinsip administrasi yang dapat diterapkan secara universal dalam berbagai organisasi. Beberapa tokoh yang berperan dalam pengembangan paradigma ini seperti Henry Fayol, Luther Gulick, dan Lyndall Urwich. Para ahli dalam paradigma ini berusaha menjelaskan bahwa prinsip-prinsip administrasi tertentu yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengelola organisasi. Prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Paradigma ini sangat dipengaruhi oleh pendekatan manajemen dan organisasi yang berkembang pada masa tersebut. Selanjutnya ada konsep POSDCORB. Salah satu konsep penting dalam paradigma prinsip-prinsip administrasi yang diperkenalkan oleh Luther Gulick. POSDCROB itu adalah singkatan dari beberapa fungsi utama dalam administrasi, yaitu planning, organizing, staffing, directing, coordination, reporting, dan budgeting. Konsep ini menjelaskan bahwa kegiatan administrasi sebenarnya merupakan suatu proses manajerial yang terdiri dari berbagai tahapan yang saling berkaitan. Melalui tahapan-tahapan tersebut, organisasi dapat menjalankan kegiatan secara terencana, terorganisir, dan terkoordinasi dengan baik. Konsep ini kemudian menjadi salah satu dasar dalam pengembangan teori administrasi dan manajemen organisasi. Selanjutnya ada paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. Paradigma ketiga berkembang sekitar tahun 1950 hingga 1970. Pada masa ini, administrasi negara dipandang sebagai bagian dari ilmu politik. Hal ini terjadi karena para ahli melihat bahwa kegiatan administrasi negara tidak dapat dipisahkan dari proses politik, terutama dalam hal pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Banyak penelitian administrasi negara pada masa ini yang menggunakan pendekatan politik untuk memahami bagaimana keputusan pemerintah diambil serta bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh birokrasi. Paradigma ini menekankan pentingnya memahami hubungan antara birokrasi, pemerintah, dan proses politik dalam penyelenggaraan administrasi negara. Selanjutnya, ada paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Paradigma keempat menekankan bahwa administrasi negara merupakan bagian dari ilmu administrasi secara umum. Pada paradigma ini, perhatian para ahli lebih banyak tertuju pada teori organisasi, manajemen, dan perilaku organisasi yang dapat diterapkan dalam berbagai jenis organisasi. Administrasi negara tidak lagi dipandang hanya sebagai bagian dari ilmu politik, tetapi juga sebagai bidang yang memiliki keterkaitan erat dengan ilmu manajemen dan organisasi. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan metode pengelolaan organisasi pemerintahan agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada paradigma administrasi publik. Paradigma kelima atau yang terakhir ini adalah administrasi publik yang berkembang sejak tahun 1970 hingga sekarang. Paradigma ini memiliki cakupan yang lebih luas dibanding paradigma-paradigma sebelumnya. Administrasi publik tidak hanya membahas birokrasi pemerintah, tetapi juga mencakup kebijakan publik, manajemen publik, pelayanan publik, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Paradigma ini menekankan bahwa pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dengan demikian, administrasi publik menjadi bidang ilmu yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah yang baik. Terdapat kesimpulan. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa paradigma administrasi negara mengalami perkembangan yang cukup panjang dari waktu ke waktu.
Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap peran pemerintah, birokrasi, dan masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi publik. Pada masa awal, administrasi negara lebih menekankan pada pemisahan antara politik dan administrasi. Namun seiring perkembangan zaman, administrasi publik semakin menekankan pada manajemen organisasi, kebijakan publik, serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan memahami berbagai paradigma tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana administrasi publik berkembang dan bagaimana prinsip-prinsip administrasi dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terkait materi ini terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pengucapan, saya memohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.